Selamat datang kembali di dalam sesi Pathfinder Basics of Training untuk Klub Misi Training tingkat Uni di Uni Indonesia Pesisir Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama tentang modul MEDI 100 terkait dengan pengenalan untuk kesehatan dan aturan-aturan keamanan. Pada kesempatan ini, materi ini dipersiapkan oleh Mas Astrid Sabatini dari KJB. Sedianya akan dibawakan oleh Mas Kyriakos Erlan dari KDKI. Namun berhubung saat ini Kak Kyriakos masih berhalangan dan saya akan membawakan materi ini untuk menjadi pelajaran dan diskusi kita semua. Semoga bermanfaat. Baik, sebagai satu pengingat bagi kita bahwa pelayanan untuk klub-klub yang ada di organisasi di bawah General Conference itu merupakan satu pelayanan yang merupakan model pelayan ya. Jadi kita tidak menganggap diri kita sebagai sebuah struktur seperti manajer atau supervisor dengan bawahan, tetapi sesama kita adalah saling melayani. Jadi ini hal yang perlu kita pelajari untuk kita mengerti dalam konsep ini. Nah, apa yang menjadi objek atau tujuan dari pelayanan kita adalah anak-anak. Jadi pada saat kita memikirkan sesuatu, pada saat kita akan mengajar sesuatu, kontekstualitas kita adalah bagaimana anak ini dapat mengerti apa yang kita ajarkan. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari sedikit tentang bagaimana kita mengerti dan menyiapkan aturan-aturan keselamatan di dalam berkegiatan, baik di dalam maupun di luar ruangan dalam konteks untuk kegiatan klub Pathfinder. Nah, yang perlu pertama kali kita mengerti dan kita pahami, dan saya yakin hal-hal ini bukanlah sesuatu yang baru bagi kita. Kita sudah mempraktekkan ini, bahkan di berbagai klub sudah ada pembina yang memiliki keterampilan yang sudah sangat mahir ya. Nah, saat kita akan merencanakan sesuatu, kita harus memastikan lokasi tersebut dengan melakukan survei. Jadi di sini masih tertera anak-anak adventurer, tapi pada saat adik-adik Pathfinder dan juga calon master untuk pergi mengadakan kegiatan di luar ruangan, maka kita harus mengerti dan mengetahui lokasi tersebut. Jadi kalau di sini sesuai dengan konteks pelajaran, minimal harus 2 kali ke lokasi tempat kita berkegiatan di cuaca dan jam yang berbeda. Tentunya dari sisi efisiensi biaya dan waktu ini akan cukup memakan biaya ya kalau kita akan melakukan survei suatu tempat minimal 2 kali. Kalau memang lokasinya terjangkau dan kita memiliki sumber daya yang cukup, ya mungkin kita akan bisa melakukannya di cuaca dan jam yang berbeda. Jikapun tidak, sekali survei mungkin cukup mencukupi. Dengan tentunya kita akan memitigasi apabila terjadi perubahan cuaca dan hal-hal yang terjadi di luar rencana. Kemudian kita membuat pendataan lingkungan camping atau retreat. Jadi ini merupakan hal yang biasa. Dan apabila kita akan melakukan perkemahan ataupun camping di lokasi yang sudah dikelola oleh pengelola, tentunya tanggung jawab yang ada adalah di pihak pengelola tersebut. Kemudian kita harus membuat alat-alat bantu, kemudian fasilitas transportasi pun harus tersedia. Baik, kalau kita lihat di sini ada satu gambar di mana kita ada sebuah tenda di tengah lokasi hutan yang indah sebetulnya ya, tapi lumayan mistis ya, mystical scenery ya, tapi kelihatan sangat eksotis ya. Jadi para penggemar mountaineering dan camping tentu menghendaki berkemah di sini, tapi ya kita harus memitigasi lokasi yang ada di sini. Mungkin akan terlindung dari pepohonan, tetapi berbahaya apabila ada ranting-ranting yang patah dan jatuh, apabila ini juga merupakan daerah aliran air. Jika terjadi banjir tiba-tiba, tentunya banyak hal yang perlu diperhitungkan pada saat kita memilih lokasi kita untuk berkemah. Tapi tentunya ini akan ada pelajaran yang tersendiri tentang hal ini yang akan kita dalami di sesi outdoor.
Kemudian hal yang penting kedua yang perlu kita persiapkan adalah perizinan. Nah, perizinan ini mencakup banyak hal. Perizinan dari peserta itu sendiri, kemudian perizinan dari orang tua, dan juga yang paling penting adalah perizinan dari majelis gereja. Saya sering melihat bagaimana banyak ya atau beberapa kegiatan yang mengatasnamakan klub. Tetapi pada saat ada suatu kasus terjadi, uh, ternyata mereka tidak memperoleh atau didukung oleh majelis ataupun oleh jemaat, sehingga hal ini sangat berbahaya ya, terutama bagi kita yang menggunakan atribut-atribut tertentu dalam berkegiatan. Tentunya kita harus membebaskan organisasi dari kegiatan tersebut apabila terjadi hal yang negatif, sehingga kita perlu untuk yang ada namanya indemnity form ya. Jadi pada saat kita menggunakan kacu kemudian mendaki gunung, ada hal negatif yang terjadi oleh orang-orang tersebut, maka klub itu tidak bertanggung jawab untuk kegiatan itu apabila itu tidak diizinkan sebelumnya oleh rapat majelis ataupun oleh gereja. Jadi banyak sekali kejadian yang terjadi di mana hal-hal ini muncul, dan yang saya bisa sampaikan sebagai praktisi dan juga orang-orang yang senang untuk berkegiatan di alam adalah saat kita menggunakan atribut, kita menggunakan secara positif dan bertanggung jawab. Kemudian kalaupun ada anak-anak yang mungkin masih tergolong kurang sehat ataupun sakit, nah tentunya tidak perlu kita paksakan. Tetapi jika memang dia pengen untuk ikut, ya kita ada yang namanya medical release form. Ada beberapa form yang akan kita pelajari dan lihat secara sekilas, sekedar untuk menjadi informasi bagi kita semua. Kemudian ini juga penting, persiapan pra-aktivitas. Nah, di sini disebutkan jenis, kemudian lama dan jumlah. Mengapa ini penting untuk kita renungkan atau kita pikirkan? apabila kita melakukan kegiatan kelas kepahaman di dalam gereja, misalnya setelah potluck sabat siang, akan berbeda dengan kita mengadakan kepahaman di hutan pada waktu yang sama, misalnya pada saat perkemahan. Kemudian akan berbeda jika kita mengadakan pelatihan PBST secara virtual saat ini dengan kita mengadakan kegiatan pelatihan backpacking misalnya di pegunungan. Jadi kondisi waktu kemudian kondisi lingkungan akan sangat berpengaruh. Praaktivitas ini merupakan salah satu hal yang penting di dalam perencanaan manajemen perjalanan. Pada saat kita akan merencanakan kegiatan perjalanan untuk 2 hari 1 malam, satu tempat, tentunya kita akan memperkirakan pertama logistik yang dibutuhkan, kemudian obat-obatan yang harus dibawa, kemudian izin yang harus dibutuhkan. Jadi hal-hal itu mencakup sesuatu yang kita harus siapkan prior to our activity date ya. Jadi kalau di sini perlu ada pelatihan untuk first aid ya, itu sudah sering dilakukan. Kemudian saat ini di kondisi pandemi COVID-19, kita sudah harus memiliki bukti vaksin, manajemen risiko, kemudian ada seleksi relawan yang mungkin para pembina yang ada pun itu akan masuk sebagai relawan yang tentunya akan membantu kegiatan. Tetapi persiapan beraktivitas ini akan menjadi lebih lebar pada saat kita memperhitungkan jumlah peserta. Apabila peserta misalnya akan mendaki gunung ada 20 orang dari Club Pathfinder, tentunya kita harus paling tidak ada 3 kendaraan. Kemudian 20 orang ini akan didampingi oleh berapa pembina. Kemudian jumlah tas yang mereka bawa, apakah anak-anak ini sanggup untuk bawa, dan hal-hal ini akan sangat luas untuk kita persiapkan. Tetapi ya ini harus kita pikirkan demi kesehatan dan keselamatan perjalanan. Kemudian masih termasuk ke aktivitas, terapkan keselamatan aktif, pelatihan untuk aktivitas untuk persiapan diri, kemudian bahan bakar memasak tentunya kita bawa sendiri, dan seterusnya. Ini saya pikir itu teknikal ya, tetapi tadi saya sudah sebutkan mengenai makanan, kemudian titik kumpul ya, kita sering sebut tikum atau MIPO, meeting point, ketemu di mana. Nah, untuk teman-teman yang sering mengadakan kegiatan di luar,
titik kumpul ini penting, tapi yang paling penting adalah jam untuk titik kumpul. Saya sering berpengalaman untuk oke, kita kumpul jam 5 di terminal ini, tapi datang jam 8 malam, sehingga aktivitas ini akhirnya menjadi kacau karena kita tidak mematuhi waktu yang ada. Baik, selanjutnya di dalam hal ini kita lihat memang beberapa kegiatan beraktiviti ini memerlukan keterampilan khusus, contohnya untuk menyaring air. Nah, untuk ke alam di Indonesia, di mana kalau kita berkegiatan di gunung, memang sangat disarankan untuk adventure dan pathfinder untuk tidak melewati rute-rute atau lintasan yang tidak umum. Tidak pernah kami membawa anak-anak pathfinder adventure itu untuk membuka rute yang baru. Kita selalu mengikuti track yang sudah ada. Dan ini sifatnya adalah recreational, bukan racing atau kompetisi. Dan sedikit sekali kemungkinan untuk kita akan tersesat apabila kita mengikuti track yang ada dalam cuaca yang jelas untuk melihat jalan yang ada, sehingga kita mungkin tidak akan terjebak di dalam kondisi di mana kita kehabisan logistik ataupun air minum jika kita merencanakan itu dengan baik. Tapi tentunya di sini alat-alat untuk water filter ini diperlukan, kompas, kemudian alat-alat sanitasi pribadi, dan ini tata cara untuk menyaring air dalam kondisi kotor untuk digunakan sebagai masak dan minuman. Kemudian ada bagian yang keempat, yaitu on-board reporting. Jadi ini jika terjadi sesuatu insiden atau aksiden yang terjadi, maka ini adalah proses di mana harus kita lakukan. Jadi kita menilai potensi resiko untuk kecelakaan. Apakah nanti akan terjadi dispute, ya, perselisihan, perkelahian, ataupun ada kata-kata yang dilontarkan yang tidak sesuai, kejadian di luar batas normal, ataupun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Maka kita harus mencatat, kemudian merekam kalau bisa, dan melaporkan sesuai dengan kejadian yang ada tanpa dilebih-lebihkan ataupun dikurang-kurangkan. Karena pada saat nanti ada orang ketiga yang akan terlibat dalam assessment ini, kita akan memiliki informasi yang tepat tentang apa yang terjadi. Kemudian berikutnya adalah event rules dan regulations. Di dalam setiap kegiatan tentu ada camp rules, ya, campground rules. Jadi ini pun sangat penting untuk kita laksanakan dalam kaitan mitigasi keamanan. Pada saat mau keluar acara dari campsite itu harus ada surat izin, ada sign in, sign out control, ya, tentunya ada yang menjaga, ada camp boss-nya di sana yang karena itu akan sangat penting, karena kalau ada yang keluar kemudian tidak balik lagi, nah itu akan jadi masalah bagi penyelenggara. Kemudian adanya orang asing di antara anggota klub itu perlu dilaporkan dan jaga privasi staf serta anak-anak, sehingga kegiatan di campground itu khusus untuk kegiatan-kegiatan dari anak-anak tersebut, dari klub Pathfinder. Kemudian kita mendata personal yang ada. Nah, tentunya ini perlu sekali untuk kita melakukan seleksi yang tepat, pelatihan, kemudian supervisi. Dan yang penting di sini yang Kak Astrid juga sudah sampaikan adalah status vaksin COVID-19 bagi klub yang offline. Karena pada saat offline dan pertemuan secara fisik langsung kita tidak tahu ada yang carrier untuk COVID-19 ini yang sangat berbahaya, sehingga kita perlu mendata vaksinasi apakah sudah pertama, kedua, ketiga yang ada sekarang, atau mungkin nanti yang berikutnya perlu untuk kita catat keberadaannya. Kemudian kita perlu untuk ada rescue plan untuk emergency, di mana kita harus memiliki rencana waktu latihan untuk merespon, kemudian penyediaan alat-alat yang perlu untuk pelaksanaan ini, dan kembali lagi kita memastikan bahwa orang dewasa ikut sudah memiliki vaksin anti COVID-19. Baik, kita lanjut untuk keterangan berikutnya. Beberapa hal penting yang terkait dengan kedaruratan medis perlu kita persiapkan, ya, untuk alergi, asma, kemudian kejang-kejang, tersedak, dan bagi staff, ya, yang non anggota Pathfinder ada riwayat diabetes atau serangan jantung, stroke, dan secara umum adalah COVID-19. Nah, perlu adanya screening di sini untuk mengetahui
gejala yang ada dan form yang nantinya kita akan lihat akan menunjukkan hal itu. Tetapi secara umum yang bisa saya himbau di sini adalah pada saat kita akan berkegiatan di luar ruangan, kita perlu tahu kondisi fisik kita masing-masing. Jadi kalau misalnya kita memang ada masalah dengan berjalan jauh, ya gitu, kita harus disclaim itu. Saya akan bilang, Kak, saya tidak bisa ikut karena saya memiliki halangan ini. Gitu. Jangan kita memaksakan. Selalu pengalaman saya adalah pada saat saya memaksakan diri dan sesuatu yang tidak saya mampu secara fisik, maka ini tidak hanya mengganggu saya karena saya harus berhenti berjalan, tetapi juga akan mengganggu keseluruhan rencana dari kegiatan itu sendiri. Bayangkan pada saat saya ataupun satu orang harus dievakuasi karena kita tahu bahwa dia sebetulnya tidak bisa tapi memaksakan diri. Pada akhirnya harus ada tim rescue yang harus diorganize, mungkin acara akan dibatalkan ataupun di reschedule dan sebagainya. Jadi jika kita bisa memitigasi ini dari awal, ya kalau seseorang yang merasa saya nggak kuat naik gunung, kemudian kita maksakan diri, itu akan sulit dan akan menjadi masalah tidak saja bagi dirinya, tapi bagi orang lain. Nah, ada satu hal terkait mitigasi kesehatan dan kecelakaan adalah untuk ini hal-hal yang mungkin tidak umum terjadi, tetapi akan menjadi reminder bagi itu untuk abuse alert ya. Ada perundungan di dalam club adventure dan pathfinder, ya. Ada bullying yang terjadi dan banyak mungkin yang menganggap ini jarang terjadi di gereja ataupun di klub adventure dan pathfinder, tapi kalaupun itu terjadi, ya ini cara-cara kita mengetahuinya. Ada perubahan di dalam tindakan, seorang anak yang menjadi korban mungkin akan menjadi lebih takut, menyendiri, berpapasan dengan seseorang dia menjadi sungkan dan hal seperti itu, dan kita perlu mengetahui penyebab dan memitigasi solusinya. Kemudian ini sudah sering terjadi, sudah sering dilakukan, mengajarkan 3K atau 3M dalam bahasa yang lain. Mohon maaf, kita recognize, kemudian resist dan report ya. Jadi dalam setiap kondisi kita memahami situasi, kemudian kita reject dan baru kita akan menolak. Nah, ini satu pelajaran penting bagi orang-orang yang memiliki anak yang mungkin aktif ataupun ramah kepada orang-orang yang lain. Nah, kita perlu ajarkan kalau ada orang yang menawarkan sesuatu, jangan langsung terima. Dikasih permen, diajak untuk ada yang pura-pura. Nah, ini kita harus mengajarkan kepada anak-anak supaya melaksanakan yang 3R tadi. Recognize, melihat situasi, menolak, dan melaporkan. Kalau orang-orang yang tidak dikenal itu menawarkan sesuatu bagi kita. Dan salah satu hal yang penting adalah setelah kegiatan berlangsung, kita harus mengevaluasi sebagai bagian dari petunjuk keamanan. Kita evaluasi lagi apa-apa yang terjadi, kemudian kita buat laporan, dan ini akan menjadi laporan yang bagus untuk kegiatan selanjutnya. Baik, di dalam buku Child Guidance, Ellen White menulis bahwa ajarilah mereka dengan sabar. Mereka harus dihukum, tetapi jangan lakukan dengan cara yang mereka rasa sedang dihukum. Dengan cara itu, engkau sedang melakukan kejahatan yang lebih besar. Banyak kesusahan yang bisa dihindari dalam lingkungan keluarga dan klub. Ya, ini tambahan. Kalau orang tua mau mengikuti petua dari Tuhan dalam melatih anak-anak mereka. Jadi kita dianjurkan untuk sabar, kita melihat apa yang terjadi di dalam permasalahan mereka, serta kita akan menangani dengan sebaik-baiknya. Kemudian pelajaran berikut adalah bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri. Jadi kita harus memiliki background medical ya. Saya percepat untuk bahan-bahan ini, dan kakak-kakak akan memperoleh bahan ini secara online slide ini. Jadi informasi dari pembina ataupun orang-orang tua untuk mengetahui keadaan medis anak, kemudian siapa yang akan mengawal, dan kalau anak-anak memiliki kebutuhan khusus untuk rumah sakit tertentu, maka dia harus didaftarkan di sini. Kemudian, nah ini yang penting juga adalah formulir-formulir yang dibutuhkan. Pertama adalah formulir izin medis. Nah, tidak banyak klub yang saya tahu di Indonesia ini ataupun di tempat di mana saya berada yang menggunakan model ini. Tetapi biasanya di klub kami pada saat pendaftaran anggota, maka orang tua wajib untuk mengisi consent letter. Consent letter ini berisi persetujuan dari orang tua bahwa apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka akan menjadi tanggung jawab klub dan orang tua untuk
menyelesaikannya. Jadi klub akan bekerja sama dengan orang tua untuk menyelesaikan masalah yang terjadi ya apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian formulir pendaftaran ini saya pikir sudah common ya untuk adventurer, kemudian untuk pathfinder, dan di sini yang paling penting ada consent ya, ada persetujuan dari orang tua atau wali, di mana ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan oleh orang tua untuk mengencourage anak-anak mereka. Kemudian pada saat terjadi kecelakaan, mungkin perlu kita laporkan, kemudian kalau ada insurance yang perlu kita klaim, kita urus dan menginformasikan kepada orang tua dan jemaat apa yang sudah terjadi secara utuh dan benar. Jadi itu informasi laporan kecelakaan. Baik, bagian yang berikutnya adalah petunjuk keselamatan. Saya akan jelaskan secara singkat untuk masing-masing kegiatan. Tentunya pada saat kita berkegiatan di luar harus diatur oleh tim pembina berdasarkan gender, kemudian ada jam malam ya. Tidak tidur bersama ini adalah hal yang sangat penting ya. Jadi pada saat orang tua merilis anak-anak mereka, tentunya mereka mempercayakan itu kepada para pembina dan kita harus menggunakan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, pada saat kita harus ada sentuhan untuk menyentuh anak-anak ya, kita harus selalu meminta izin, kemudian untuk menghindari sexual abuse ya atau alert abuse, maka kita harus mengetahui bahwa jamahan ataupun sentuhan itu ada yang inappropriate, sehingga bisa saja seorang anak merasa tidak nyaman disentuh oleh pembina di waktu yang tidak wajar, dan dia akan melaporkan itu kepada orang tua. Jadi memang para pembina dan relawan ini harus diseleksi agar mereka menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya adalah pada saat kita membuka ruangan kelas, kita harus berhati-hati dengan yang namanya auto atau semi otomatis ya, jangan sampai dia kejepit, kemudian ada safety hazard dan sebagainya. Waspada untuk benda-benda yang berpotensi menjadi sumber kecelakaan. Ini untuk ruangan kelas ya. Kemudian no one-on-one situation. Jadi memang kalau sudah di anak-anak yang mungkin sudah di Pathfinder, ada istilah to adult rule ya. Jadi tidak boleh misalnya hanya satu orang dewasa mendampingi satu anak Pathfinder ya, tanpa diawasi orang lain. Jadi kita tidak tahu orientasi dari pembina-pembina itu, tapi untuk mencegah hal yang tidak inginkan, maka kita harus mungkin lebih dari satu pembina mendampingi satu kelas, sehingga menghindari sesuatu yang mungkin bisa terjadi. Kemudian berikutnya, sudah di kesimpulan, saya mau bacakan di sini keselamatan tugas semua. Satu bencana kecil atau kesehatan terganggu akan mempengaruhi kebahagiaan, rasa aman, dan bahkan usaha program. Oleh karena itu, setiap orang adalah bagian dari kebahagiaan ini, dan kita berperan dalam menciptakan bagian klub saat kita bermain, belajar, memperhatikan. Jadi ini bukan tanggung jawab dari peserta kegiatan, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab pembina, tanggung jawab kita semua. Dan semoga ini boleh menjadi pelajaran yang baik bagi kita. Nah, ini tugas. Saya tidak akan bacakan, silakan dibaca. Buatlah nanti kakak-kakak tolong isi di bagian bawah ini semua pemikiran yang kakak-kakak pahami tentang dua hal ini ya. Ada yang satu di sebelah kanan, sebelah kiri, dan tuliskan di bawah ini tentang persiapan perjalanan ya, manajemen resiko yang perlu dipikirkan, serta pelatihan-pelatihan apa yang perlu dibutuhkan bagi klub Pathfinder. Ya, saya akan pause sedikit di sini, tolong dibaca, tolong dipahami. Kakak-kakak bisa balik lagi video ini untuk mengerjakan dan melihat referensi yang ada. Dan itulah kira-kira bahan-bahan yang saya bisa bawakan dalam kelas Medi 100 ini, yang mencakup mitigasi untuk kesehatan keamanan di dalam pelaksanaan kegiatan, terutama di luar ruangan. Bagian ini telah dipersiapkan oleh Kak Astrid, tetapi harusnya dibawakan oleh Kak Kiri. Saya menggantikan beliau, dan semoga pada saat nanti PBST untuk diskusi ini di saat kegiatan nanti kita akan belajar bersama dengan presenter untuk memperoleh makna yang sebenarnya dari modul ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati, semangat selalu.